Terkadang kita lupa bahwa lelah juga punya cerita. Di setiap langkah yang berat ada arti dari sebuah perjalanan. Dan di setiap nafas yang tersisa ada semangat yang tak pernah padam. Gunung Slamet bukan hanya atap Jawa Tengah, tapi tempat di mana aku belajar bahwa menyerah itu mudah, tapi bertahan jauh lebih bermakna. Terkadang perjalanan yang paling melelahkan justru dimulai di saat kita nggak punya banyak waktu buat istirahat. Aku baru aja menyelesaikan pekerjaan di Banjarmasin, dan di hari yang sama tanpa pikir panjang, aku langsung mencari bus menuju ke Balikpapan. Karena di sanalah alat-alat pendakianku menunggu. Aku nggak tahu apa yang mendorongku untuk secepat itu berangkat, tapi entah kenapa hati ini seperti bilang, kayaknya sudah waktunya. Mungkin ada sesuatu yang sedang menungguku di atas sana. Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini jam 8. Habis prepare tadi. Peralatan pendakian sama baju-baju salin. Nah, rencananya hari ini mau berangkat ke Surabaya. Mau transit di Surabaya, nanti malam lanjut lagi naik kereta ke Pekalongan. Ini kenapa kameraku naik-naik sendiri nih. Nah, jadi planningnya adalah seperti yang kamu ketahui lah di judul video, dan ya bener kali ini, anjir ini kameraku naik-naik sendiri boy. Dan kali ini alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mendaki ke Gunung Slamet. Bener-bener sebenarnya di luar dugaanku sih, di luar ekspektasi, karena awal planningnya itu kita mau ke Gunung Sumbing dulu, baru puncaknya, final bossnya ke Gunung Slamet. Karena secara MDPL Gunung Slamet itu lebih tinggi ketimbang Gunung Sumbing. Setahu Gunung Sumbing 3.200 ke 3.300 ya. Nah, Slamet ini 3.400 sekian MDPL. Ya, secara MDPL berarti kan lebih tinggi Gunung Slamet. Ya, namanya juga rencana, pasti nggak selalu mulus pada tujuannya. Tapi tetap ya alhamdulillahnya sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Batang. Siapa lagi kalau bukan si Rizky, dan rencananya nanti mau ada 2 orang lagi yang mau ikut, temannya si Rizky. Cuma aku nggak tahu yang 2 orang ini jadi ikut atau enggak. Ya, lihat aja nanti situasinya. Oh ya, di sini juga lagi hujan teman-teman. Jadi harap maklum kalau ada suara-suara petir nanti. So ya, see you in Surabaya. Siangnya setelah hujan reda, aku dijemput temanku Rasya, teman sejawat. Dan tanpa pikir panjang langsung berangkat ke Bandara Sams. Pesawat take off jam 4 sore dari Bandara Sams Balikpapan. Ya, walaupun di perjalanan sempat beberapa kali mengalami cuaca buruk, tapi alhamdulillahnya masih bisa diberi kesempatan untuk landing dengan selamat di Bandara Juanda, Surabaya. Barusan landing di Surabaya, dan ini rencananya mau lanjut lagi ke stasiun Pasar Turi. Jalan masih panjang boy, anjay. Tadi dari Balikpapan sempat delay 20 menit, dan nanti di stasiun Pasar Turi juga kereta baru berangkat jam 10:30. Allahu Akbar. Gue tonton terus sampai habis. Oke, hari ini sudah mau masuk ke dalam kereta. Oke teman-teman, ini sudah
di dalam kereta. Dan rencananya nanti mau turun di Pekalongan dulu, mau ke rumah ibu. Karena ibu kebetulan lagi di Pekalongan, jadi ya sebagai anak wajib datengin ke rumah ibu dulu. Sambil minta restu ya kan. Baru nanti dari Pekalongan besok hari Sabtu itu rencananya ke Pemalang, ke base camp Gunung Slamet. Nah, kalau di jadwal rencananya itu kita berangkat jam 22.30, terus itu dari stasiun Pasar Turi ini, Surabaya Pasar Turi. Nah, sampai di Pekalongan itu jam 3.53 ke 54. Ya pokoknya sekitar jam segituan lah. Sebenarnya tadi malam sudah tiba di base camp Dipajaya. Tapi karena kita riweh ngurus cek kesehatan, registrasi, dan packing lain-lain, juga sempat berbelanja di salah satu minimarket, akhirnya ya kelelahan. Momen-momen semalam pun tidak sempat direkam, jadi ya mohon dimaklumin ya. Hehehe. Iki po. Nek perhatiin sih. Jam 7 pagi kita terbangun dan udara sedang dingin-dinginnya. Juga tampak matahari sedang berlindung di balik mendungnya awan. Setelah mandi dan bersih-bersih, kita sempat packing ulang untuk barang-barang yang akan dibawa ke atas. Ini apa Ki? Masih lauknya? Kan ada sarden. Nasi aja. Kira ada lauknya, Cok. Nah, gue sanggung. Nah, terus kita makan di jalan harus masak sarden. Entar jawaban sardennya. Ciknya gimana? Oh, berarti makan di tenda. Terus makan di jalan makan apa? Oh, ini enggak. Nah, ini enggak nasi. Coba tenang Ki. Kamu gelisah betul. Pendakian pertama ya? Enggak. Diecek sama yang ngecek. Diecek sama yang. Alah, nanti kau bilang, aduh mas, capek mas, istirahat dulu mas. Saya lelah. Cukup tahu. Berarti ini pendakian pagi kita kan nih, pertama kita. Oh iya. Biasanya malam terus kok. Biasa malam kan. Ya mudahan lancar ya. Ya. Itu apa Ki? Waktu buat jamunya ya? Buat mut-mut. Ini jajanan wajib kalau ke gunung. Ini sama ini. Kenapa keju Ki? Kenapa keju? Kenapa keju? Dan tanam asin-asin nih. Asin-asin pinus. Asin-asin kayak itu. Apa pikiranmu? Allahu Akbar. Asin kan banyak. Sebelum berangkat, barangkali kita berdoa dulu supaya dilancarkan perjalanannya, cerah, ya ketemu dengan hujan. Kalaupun bertemu ya sudah takdir ya. Kita berdoa sesuai dengan agama kita, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Cerita langit, Gunung Slamet, bareng cowok. Jam 9 pagi kami memulai pendakian. Langit cerah, udara segar, dan langkah pertama terasa ringan. Kami melewati rumah-rumah warga sebelum akhirnya masuk ke dalam perkebunan perhutani. Jadi ini sudah jam 9 kita start pendakian dari base camp. Ya, sama teman-teman juga. Estimasi berapa sampai Tuturimba? Estimasi berapa lama sampai Tuturimba? 15 menit. Masa istirahat? Kata kita pendaki istirahat. Baru naik loh, ngos-ngosan sudah. Tonton terus sampai habis video ini. Jangan lupa subscribe bro, karena subscribe Anda itu sangat berguna bagi kita. Jalur menuju pos 1 melewati hutan pinus, beberapa lahan kopi, dan tanah yang pelan-pelan menanjak.
Sudah mulai masuk pintu rimba. Jarak 15 menit, ketinggian 1639. Dan kita masih terus jalan sampai nanti ke pos 1. Siaman nggak? Kalau udah aman kita turun ini. Yuk, semangat. Aman gak, Ki? Ini kalau istirahat gampang capek, Ki. Yura. Itu yang bikin mager. Ya enggak, Ki? Portong loh. Hah? Portong. Lu sop-sopan. Nggak boleh. Gosop namanya itu. Oke teman-teman, sudah sampai pos 1. Jarak 1 jam 40 menit. Agak lama memang. Kita jalan santai soalnya. Sudah di ketinggian 1976. Nah ternyata di sini ada warung kopi, Boy, di pos 1. Nah ini kopinya nih. Enak, Boki. Glory. kan MU seri tadi malam, udah glory dong. Nah, selain ada warung, di sini juga menjadi titik akhir bagi ojek-ojek dari basecamp di Pajaya. Istirahat dulu bentar, ngopi, ngerokok 1 batang, baru kita capsule lagi, naik pos 2. Estimasi berapa tadi, mapnya mana? 45 menit ya? Setelah istirahat, kami akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2, tanjakan mulai terasa. Jalur setapak, penuh tanah lembab, dan banyak akar pohon. Sesekali juga terlihat burung elang yang terbang bebas di atas langit sana. Kami juga sempat beberapa kali istirahat di jalan. Maklumlah ya, Aman kah? bagi kami yang jarang olahraga dan hobi sekali tidur, tentu saja pendakian kali ini terasa cukup berat. Dari pos 1 ke pos 2 mulai terjal. Jalannya tanah. Terus karena mungkin tadi pagi habis hujan, jadinya agak licin nih, Kia. Alah. Aman, Boy. Ini lo belakangku nah. Mana? Cacing. Oh iya, sampai lupa. Di pendakian kali ini, yang fix ikut itu 1 orang. Namanya kita sebut saja Ipin. Dia seorang kawan, satu kantornya Kiki. Nah, kebetulan Ipin dulunya pernah mendaki ke Gunung Slamet. Jadinya sekalian deh. Dia menjadi kawan perjalanan, juga jadi guide spesial di perjalanan kita kali ini. Lebih parah dari base camp atau dari pos 1? Dari pos 1. Dari pos 1. Wis loro pinggangku. Kami juga beruntung bisa melihat salah satu hewan endemik dari Gunung Slamet, yaitu lutung Jawa. Namun, lutung ini tergolong rentan terhadap kepunahan. Makanya di Gunung Slamet sendiri menjadi habitat penting bagi kehidupan mereka. Nah, kalau ini lutung lokal. Wah, kayak serak. Hewan endemik khas Batang. Kamu lihat mukanya tuh. Nah, ada satu fakta menarik nih tentang lutung Jawa. Jadi dalam kelompok lutung Jawa, betina lain akan ikut membantu merawat dan mengasuh bayi, meskipun bayi tersebut bukan anak kandungnya. Perilaku ini disebut alloparenting dan sangat membantu tentunya dalam menjaga kelangsungan hidup bagi anak-anak lutung Jawa. Jalan masih nanjak. Ini vegetasi sudah hutan lumut
Sudah jalan 2 jam 45 menit. Jarak 3,6 kilo. Kita tadi sempat nemuin lutung. Sumpah lutungnya. Kayaknya mereka berkeluarga di situ. Lucu-lucu boy. Kayak aku. Sampai juga di pos 2. Lumayan boy. Kerasa capeknya. Dari pos 1 ke pos 2 tuh jalannya tanah, baru terjal. Jadi hati-hati kalau mau ke sini karena agak licin. Jadi planningnya kita di pos 2 ini mau istirahat dulu, istirahat makan siang. Karena sudah jam 12. Baru habis itu bisa makan siang. Lanjut lagi kita ke pos 3. Anjay. Ini ngelamun boy. Capek ya. Suntakan tangkem emang. Nah ini yang dibutuhkan ini. Segar. Sumpah ini sayang banget ya sampah-sampah. Nih. Kenapa ya pendaki-pendaki itu sampah dibuang sembarangan, padahal gunung seagung secantik ini itu sayang gitu kalau buang sampah sembarangan. Nih, sampah banyaknya bercecer ya. Sampai jadi ada larut di pos 2 ini. Buat kalian yang masih suka buang sampah sembarangan boy, mending sudah stop. Karena buang sampah tuh harus pada tempatnya. Dibiasakan sejak dini lah, sejak sekarang. Karena aku diajarin dari kecil juga kalau buang sampah ya di tempatnya. Kalau kayak gini kan kasihan tercemar jadi hutannya. Kadang miris aja gitu ngelihat sampah bertebaran di gunung. Dan menurutku, orang yang masih suka membuang sampah di gunung adalah pendaki yang tidak bertanggung jawab, menunjukkan minimnya kesadaran lingkungan, dan tentu saja dia pasti orang yang egois. Sudah mencemari lingkungan, juga membahayakan ekosistem demi kenyamanan sesaat. Jadi mulai sekarang, yuk stop buang sampah sembarangan, bukan hanya di gunung, tapi dimanapun kamu berada. Setelah leha-leha sebentar, kami pun makan siang. Menunya pun sederhana, nasi campur mie. Tapi walaupun sederhana, makanan seperti ini jauh terasa lebih nikmat. Apalagi makannya bareng-bareng ya kan? Sudahlah. Makanan apapun kalau di gunung pasti enak. Setelah selesai makan, kami pun langsung merapikan peralatan dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Jalur menuju pos 3 pun kian berubah. Hutan yang mulai melebat, rerumputan semakin ramai. Juga sesekali terdengar suara lutung yang saling sahut menyahut, seolah mereka menyambut kedatangan para pendaki. 40 menit dari pos 2, kami pun akhirnya bertemu dengan persimpangan antara jalur Dipa Jaya dan Bambangan. Perlu kamu ketahui, walau dari base camp ke pos 2 jalurnya berbeda, tapi sebelum menuju ke pos 3, Dipa Jaya dan Bambangan akan bertemu di persimpangan ini. Jadi, nggak apa-apa kalau kamu dan dia berbeda pendapat. Toh juga akan bertemu dengan jalan yang menyatukan. Asik! Sudah jalan berapa? 40 menit berarti ya? 40 menit dari pos 2. Kamu lihat tanjakannya boy. Mantap. Ya Allah. Ini ketinggian sudah 2410. Jarak 4,6 kilo dari base camp. Jalur dari persimpangan menuju pos 3 terbilang sangat sulit, bukan karena tanjakannya, tapi karena jalan yang begitu licin. Sesekali masih terlihat ada lutung yang sedang bermain di atas pohon sana, seolah-olah sedang menemani perjalanan kita menuju ke pos 3. Dan tanpa terasa, akhirnya kita tiba juga di pos 3. Sampai pos 3, 1 jam 15 menit. Pas cok, 1 jam 15 menit. Kondang temen parang ngumpul. Ciwi, Kuliahnya sih dia terasa asik. iya. Juga tau aku Jarak 5,2.
Geli langsung pos. Lumayan Oke. kerasa. Ini saya dulu bentar, 10 menit baru lanjut lagi. Setelah beristirahat sebentar di pos 3, kita lanjut lagi berjalan menuju ke pos 4. Jaraknya pun terbilang dekat dari pos 3, tapi tanjakannya mantapnya. Cihuy. Asik, romantis banget sih. Cipok dulu. Sampai juga sempat. Apa kesan-kesanmu dari pos 3 ke pos 4? Roda enteng. Kali ini paling banyak ngeluh tadi ya. Baru sampai pos 4, jalan 45 menit. Saya bentar lanjut lagi. Pos 4 ini namanya adalah Samarantu. Orang bilang ini tuh pos terangker di Gunung Slamet. Boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau menurutku, nggak ada yang lebih angker dari rasa takut dalam diri sendiri. Tapi bukan berarti kita sok berani ya. Jadi kami nggak berlama-lama di sini dan hanya foto sebentar, lalu lanjut lagi. Oh iya, di sini juga kita bertemu dengan rombongan mbak-mbak dari Bandung. Ada Mbak Aza dan ada Mbak Tia. Tapi maaf, bukan nggak mau ngerekam, tapi aku menghormati privasi kalian. Hehehe. Sudah setengah jalan antara pos 4 dengan pos 5. Cosplay lutung dia. Karena ada temannya di atas satu tuh. Dari pos 4 ke pos 5, tenaga mulai benar-benar diuji. Jalurnya luar biasa menanjak. Kami juga sempat beberapa kali berhenti untuk minum dan menarik napas panjang. Tapi perjalanan ini bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai, melainkan tentang seberapa sabar kita menikmati setiap detiknya. Akhirnya sampai di Kemaria juga. Ini sudah sampai pos 5. Jarak 45 menit dari pos 4. Di pos 5, kami juga bertemu lagi dengan rombongan mas-mas Bandung. Ada Mas Yoga dan Mas Imam. Akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda bersebelahan dengan mereka. Teman-teman, ini tenda sudah didirikan. Sumpah ini suhunya dingin banget. Suhu ngedrop ke 14 derajat. Sudah jam 5.45. Wow. Kayaknya habis makan malam tidur langsung ini. Karena kita jam 3 rencananya langsung summit attack. Ya semoga aja nggak ada hujan. Lancar sampai puncak, lancar sampai kembali ke rumah. Selamat pagi teman-teman. Hari ini jam 3 pagi. Rencana kita mau langsung summit ke Puncak Slamet. Tadi sudah sarapan dulu. Tadi kameramen masak apa kamu? Tempe sama sarden. Pokoknya kayak gitulah. Intinya ikutin terus keseruan kita pagi hari ini. Nah, kalian sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, selamat sampai puncak dan selamat sampai rumah. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Cerita langit, selamat. Sudah jam 3.50. Sampai pos 6 Samyang Ketebonan 2909 mdpl. Dari pos 5 pos 6 lumayan terjal dan ya mudahan ke pos 7 masih aman. Ayo lanjut. Oke teman-teman, sudah sampai pos 7. Benar dikasih ampun tanjakannya boy. Oke teman-teman, sudah sampai pos 8 Samyang Jampang. Aduh, 3092 mdpl. Ternyata dari pos 7 ke 8 dekat. Lumayan agak nanjak sedikit tapi tidak separah dari pos 6 ke pos 7.
Oke teman-teman, sampai pos 9, pos Pelawangan, 3172 mdpl. Wow, kayaknya ini pertama dan terakhir deh kesini. Gak sanggup boy. Dulu pertama saya ngomong gitu, sekarang Oh iya? ketiga. Wow. Pertama saya ngomong gitu, sampai 9 jalur selamat udah semua. Gitu emang kalau Aduh ya Allah. pengalaman pertama, udah itu kayaknya pertama dan terakhir. Kau kasih lihat pemandangan ini. Aku kira dari pos 5 ke pos 9 adalah ujiannya. Tapi ternyata tidak. Ketika sampai di Pelawangan, hati ini sempat merasa takjub sekaligus khawatir. Karena di depan mata sana, jalur terakhir menuju puncak terlihat menakutkan. Batu, pasir, kabut, dan langit yang mulai berubah warna. Dan di momen itu, aku jadi sadar bahwa kadang sesuatu yang indah memang harus diperjuangkan dengan segala resikonya. Kami pun terus melangkah. Puncak semakin dekat, tapi tubuhku seperti mau menyerah. Setiap langkah terasa berat, dan batuan pasir ini terasa sangat licin ketika dipijak. Makanya aku harus ekstra hati-hati dan fokus dengan langkah. Sesekali kami beristirahat, sambil melihat pemandangan yang sungguh luar biasa cantiknya. Terlihat cahaya pertama dari ufuk timur sana, warna jingganya yang menyentuh kabut dan perlahan menerangi dunia di bawahku. Ya teman-teman, sudah pertengahan. Pos apa namanya tadi? Pos 9, Pelawangan. Wow, curam banget. Mau kasih lihat Ki. Kemarin. Oktober. Iya, awal Oktober. Awal Oktober belum hujan gede. Belum setengah. Iya belum setengah ini. Atas lagi sana. Aduh boy. Lanjut. Setelah setengah jam lebih berjalan, akhirnya puncak sudah mulai terlihat. Jalan yang tadinya full nanjak, perlahan mulai landai. Nafas kian berat, kaki pun mulai goyah, dan sesekali terbesit di pikiran. Apa kayaknya sampai sini aja ya? Tapi langsung buru-buru aku tepis. Pokoknya, apapun yang terjadi, harus tetap semangat. Tak selang beberapa lama, akhirnya puncak yang selama ini hanya bisa aku lihat dari media sosial saja. Puncak yang nggak pernah terbayang sebelumnya. Puncak yang juga sangat indah untuk dipijak. Dan akhirnya, Caki, Mincak boy. Gila. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga di atap Jawa Tengah. Gunung Selamat. Hampir nyerah tadi, tapi berhasil boy. Gila keren. Jauh-jauh dari Balikpapan, sempat nyerah di pos 9, tapi akhirnya sampai juga di puncak. Atap Selamat, atap Jawa Tengah. semua suara mendadak hilang. Yang tersisa cuma angin, awan, dan langit yang begitu dekat.
Di sana aku gak banyak bicara. Aku cuma berdiri, menatap jauh, dan merasa kecil tapi berarti. Karena di titik itu, aku jadi tersadar kalau perjalanan ini bukan cuma tentang mendaki gunung, tapi tentang menemukan kembali diriku yang sempat hilang di tengah rutinitas. Gunung Selamet punya cara untuk mengingatkan kita bahwa kesunyian bisa jadi guru yang terbaik, bahwa rasa sakit bukan untuk dihindari, tapi untuk dimengerti, dan bahwa setiap langkah naik selalu mengajarkan cara untuk pulang, bukan ke rumah, tapi ke hati yang jauh lebih tenang. Aku Alvaro, dan ini adalah Cerita Langit Gunung Selamet.